A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dimanapun Anda berada, siaran kami dapat Anda simak di channel YouTube saya ini. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan kesempatan. Kesempatan itulah yang kita manfaatkan untuk berbagi kepada sesama. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harap-harap syafaatnya kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Para pemirsa di channel saya yang saya hormati, perkenalkan saya akan membacakan kembali buku bestseller 37 Masalah Populer karya Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA, yang pada kesempatan malam hari ini sampailah pada masalah ke-6, yaitu jenggot. Banyak hadis menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar membiarkan tidak mencukur jenggot. Di antaranya hadis Muhammad bin Minhal menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, Umar bin Muhammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, bedakanlah diri kamu dari orang-orang musyrik, biarkanlah jenggot dan rapikanlah kumis. Apabila Ibnu Umar melaksanakan ibadah haji dan umroh, beliau menggenggam jenggotnya yang berlebih dari genggaman itu, ia potong. Apakah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biarkanlah jenggot di atas mengandung makna wajib atau hanya bersifat anjuran? An-Nadab. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa makna perintah di atas hanya bersifat anjuran, bukan wajib. Oleh sebab itu, mencukur jenggot hanya dikatakan makruh. Berikut ini beberapa teks dari kitab-kitab ulama kalangan mazhab Syafi'i. Wayakrohu naqtuha ailih yati awwala tulu'iha isarah lil murudati wa husni surah. Makruh hukumnya mencabut jenggot pada awal tumbuhnya untuk orang-orang yang baru tumbuh jenggot dan untuk penampilan yang bagus. Komentar Imam Ar-Rumli terhadap teks ini. Ucapan Syekh Zakaria Al-Ansori, makruh mencabut jenggot, dan seterusnya. Demikian juga halnya dengan mencukur jenggot. Apabila pendapat Al-Halimi dalam kitab Al-Minhaj yang mengatakan bahwa tidak halal bagi seseorang mencukur jenggot dan alis, dan kedua alis. Pendapat ini adalah pendapat yang dhaif. Haram mencukur jenggot, pendapat yang kuat menurut Imam Al-Ghazali, Syekhul Islam, Ibnu Hajar dalam At-Tuhfa, Ar-Ramli, Al-Khadaib, dan lainnya makruh. Sesungguhnya mencukur jenggot itu makruh meskipun dilakukan oleh laki-laki dewasa, bukan haram. Masalah cabang. Di sini mereka sebutkan tentang jenggot dan lainnya. Ada beberapa perkara yang makruh. Di antaranya adalah mencabut dan mencukur jenggot. Bukan hanya dari kalangan mazhab Syafi'i saja yang berpendapat demikian. Al-Qudiyat dari mazhab Maliki juga berpendapat demikian. Al-Qudiyat berkata, makruh hukumnya mencukur, memotong, dan membakar jenggot. Pendapat Syekh Jad al-Haq
Ali Jad Al-Haq Grand Syekh Al-Azhar. Perintah tentang membiarkan jenggot. Ulama berbeda pendapat tentang ini antara wajib, sunnah, dan nadab, anjuran. Sependapat Syekh Jad Al-Haq Ali Jad Al-Haq Grand Syekh Al-Azhar itu di bawahnya Syekh Jad Al-Haq Ali Jad Al-Haq melanjutkan, terdapat beberapa hadis yang menganjurkan membiarkan jenggot dan memperhatikan kebersihannya, seperti hadis-hadis yang menganjurkan menggosok gigi, bersiwak, memotong kuku dan kumis. Sebagian ahli fiqh memahami hadis-hadis perintah membiarkan jenggot mengandung makna wajib. Sebagian besar ahli fikih menyebutkan sunat. Orang yang melakukan mendapatkan pahala dan yang tidak melakukannya tidak dihukum. Tidak ada dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa mencukur jenggot itu haram atau makruh, selain hadis-hadis khusus yang terkait dengan perintah membiarkan jenggot untuk membedakan diri dengan orang Majusi dan orang-orang musyrik. Perintah dalam hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sebagaimana ada yang memahaminya, mengandung makna wajib, juga mengandung makna sekedar anjuran kepada yang lebih utama. Syekh Jad Al-Haq Ali Jad Al-Haq melanjutkan, kebenaran yang dianjurkan sunnah yang mulia dan azab islami dalam masalah ini bahwa masalah pakaian, makanan, dan bentuk fisik tidak termasuk dalam ibadah mahdhah yang seorang muslim mesti mewajibkan diri mengikuti cara Nabi dan para sahabat. Akan tetapi dalam hal ini seorang muslim mengikuti apa yang baik menurut lingkungannya dan baik menurut kebiasaan orang banyak, selama tidak bertentangan dengan nas atau hukum yang tidak diperselisihkan. Membiarkan atau mencukur jenggot termasuk perkara yang diperselisihkan hukum perintahnya, apakah wajib atau anjuran, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Ini ada catatan Fatwa Al-Azhar Juz 2 halaman 166. Pendapat Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, jika hal ini terkait dengan kebiasaan dari tradisi, maka itu menjadi indikasi yang mengalihkan makna perintah dari makna wajib kepada makna anjuran. Jenggot itu termasuk kebiasaan dan tradisi. Para fuqaha menganjurkan banyak hal, padahal dalam nasnya secara jelas dalam bentuk perintah karena berkaitan dengan kebiasaan dan tradisi. Misalnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Uzirus syaiba walatasabbahu bil Yahud. Berubahlah uban, janganlah kamu menyamakan diri dengan orang-orang Yahudi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bentuk kata perintah dalam hadis perintah merubah uban kejelasannya menyerupai hadis perintah memelihara jenggot. Akan tetapi karena berubah uban bukanlah suatu perbuatan yang diingkari di tengah-tengah masyarakat, maka tidak dilakukan. Para ahli fikih berpendapat bahwa merubah uban itu hukumnya dianjurkan. Mereka tidak mengatakan diwajibkan. Para ulama berpendapat berdasarkan metode ini, para ulama bersikap keras dalam hal ini, pemakaian topi dan memakai dasi. Mereka menyatakan bahwa siapa yang melakukan itu seperti kafir, bukanlah karena perbuatan itu kafir pada zatnya, akan tetapi karena perbuatan itu mengandung makna kekafiran pada masa itu. Ketika pemakaian dasi sudah menjadi tradisi, tidak seorang pun ulama mengkafirkan orang yang memakainya. Hukum jenggot pada masa salaf, seluruh penduduk bumi, baik yang kafir maupun yang muslim, semuanya memanjangkan jenggot. Tidak ada alasan untuk mencukurnya. Oleh sebab itu, ulama
berbeda pendapat antara jumhur yang mewajibkan memelihara jenggot dan mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa memelihara jenggot itu sunnah. Tidak berdosa bagi orang yang mencukurnya. Oleh sebab itu, menurut kami, pada zaman ini perlu mengamalkan mazhab Syafi'i karena tradisi telah berubah. Mencukur jenggot itu hukumnya makruh, memelihara jenggot hukumnya sunnah. Mendapat pahala bagi yang menjaganya dengan tetap memperhatikan tampilan yang bagus, menjaganya sesuai dengan wajah dan tampilan seorang muslim. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Syekh Dr. Ali Jum'ah Al-Bayan 5 Yuhail Azan cetakan 1 Kairo Al-Muqattam 1426 Hijriah atau 2005 Masehi, halaman 130-133. Demikianlah pembacaan tentang masalah ke-6 yaitu jenggot. Semoga bisa menjadi pencerahan kepada kita semua dan ada banyak manfaatnya tentang masalah ini, tentang masalah jenggot. Terima kasih atas perhatiannya kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Saya cukupkan malam ini untuk masalah jenggot, sudah selesai. Masalah yang akan hadir besok akan saya bacakan insya Allah. Masalah ke-7, kesaksian untuk jenazah. Itulah bacaan-bacaan yang dapat saya baca malam hari ini, kesempatan ini. Semoga memberikan hal-hal yang baik. Mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe-nya untuk channel ini biar saya bersemangat untuk membacakan buku-buku yang ada. Terima kasih. Astagfirullah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.